Perang dimana Jojo terpantau kali ini. Dan ternyata Sam13 berhasil mendapatkan Jojo sekali lagi. Sang sniper Sam13 berhasil mendapatkan lawan. Ancap pun gak bisa bertahan lama lagi karena seorang Abu juga Grozanya berhasil mendapatkan korban. Zombie Apocalypse. Dari arah Mars Electric menuju ke Shipyard. Ya. Di mana Siren sudah langsung menuju ke arah Sentosa. Cuman kok gue ada dengar suara tembakan, ternyata itu dari Mars Electric. Di mana Bigetron langsung menuju ke arah Pochinok. Sementara itu Clock Tower menjadi tempat yang cukup ramai karena bos comeback. Ya. Mereka balik ke Clock Tower karena kalau misalnya kemarin kita lihat mereka turun di Rim 6 Village ketemu sama SES itu nggak berujung dengan cukup baik karena ada beberapa player yang hilang juga ketika rotasi. Tapi kali ini tetap aja ada SES di sana. Kita lihat God berhasil dilakukan oleh seorang Island of Gods. Beyond sekali lagi berhasil mendapatkan poin eliminasi yang pertamanya. Kemarin habis dapat mau skill. Kali ini mau lagi kah? Dimana God bakal coba untuk langsung di end gitu aja dan nggak bisa ditolong lagi. Masih ada Roll God dari belakang udah dapat IN94 bakal nembak arah Riza yang coba untuk bersembunyi di balik kota kecil. Ya, kalau gua rasa di sini benar-benar kerugian banget untuk dari teman-teman bos Nightmare, di mana untuk di early-nya mereka sudah benar-benar terpincang satu. Tersisa 3 orang aja dan gua rasa mereka jaraknya cukup jauh ya, Lihan. Iya, ini jauh karena nggak split banget dan kalau misalnya bisa dilihat ya. Dari Ya. setupnya IOG benar-benar udah nyampe duluan di Clock Tower. Dan bos Nightmare-nya yang cukup telat untuk menginjak arah Clock Tower sampai mereka itu kalah yang namanya lootingan, kalah resource juga. Kalah Bahkan resource. kalau misalkan saat ini juga di sisi lain itu udah ada tim SES juga. Kalau misalkan mereka udah lakukan rotasi ke arah Clock Tower dengan lootingan lebih banyak, gua rasa IOG ataupun bos Nightmare bakal mendapat yang namanya apa ya? Ancaman yang gede karena SES juga. Disaster. Iya, disaster lah bisa dibilang. Ya. Dan kalau gua rasa sih dari pergerakan teman-teman dari Bos Nightmare, dia cukup ragu untuk turun di rumahnya sendiri ya, karena dia tahu bahwa ada satu tim yang tadi mencoba untuk turun dan gua rasa tadi sudah ada juga tim yang mengaktifkan skill clue-nya. Fearless yang tembak masih shotgun dari seorang Fearless kali ini dengan 18/7 tapi Aigulon nampaknya cukup komit untuk masuk ke dalam. Awas dan keluar jendela. Fearless coba untuk menerima backup tapi nampaknya 2 player lagi dari tim IOG masih cukup jauh juga dan bos Nightmare yang belum follow up lagi. Lord bakal coba untuk nembak lagi, belakang masih ada Riza tentunya yang coba untuk follow ke arah Riza. Tapi kali ini masih coba untuk diajar lagi Riza. Coba nembak lagi ke arah seorang Fearless kah? Tapi ternyata dari Lord sendiri masih belum bisa menemukan damage ke arah seorang Fearless kali ini. Bakal di trapping terus, bakal di spray down. Dan ternyata Beyond lagi-lagi berhasil mendapatkan Fearless dan langsung di ending gitu saja. HNST berhasil mendapatkan Riza kali ini. Tinggal 1 pemain lagi tersisa dari bos Nightmare. Yaitu Haide. Dimana Rulgat bakal diambil aja, masih ada gol cukup baik. Tanpa kali ini langsung ngalangin Rulgat gak bisa diselamatkan lagi. Dan bos Nightmare pun berhasil dibikin tusun oleh Island of Gods. Ya, kalau gua rasa komitmen dari teman-teman IOG di sini benar-benar komit banget, mengingat dia tuh benar-benar kayak follow up-nya cepat dan gua rasa kita bakal ke pinggir dulu di mana ada factory-nya, ternyata ada First Rider Alpha yang akan bertemu dengan teman-teman dari Bigetron 8-bit. Nah, ini dia bakal udah langsung terkena knockdown aja dari ombak dan ini ada D1 yang sudah langsung disusul. Nah, ditabrak, Niko juga sebenarnya ancam tembakan dari Scooper. Bakal di-strafing dari pos kecil dari Gare, bakal ditembak gitu aja. Dan shotgun Rikam yang berhasil menemukan korban sekali lagi. Mana Copet tinggal sendirian dalam survivor kita dari First Rider. Yang mungkin udah gak bisa selamat lagi, masih ada gol cukup baik. 36 HP, bakal tembak lagi dan Regar pun berhasil mendapatkan korban terakhirnya. Dan First Rider Alpha pun tumbang. Early yang sangat panas bisa gue bilang untuk grand final kali ini. Karena beberapa tim benar-benar fight di awal, di early dan ini benar-benar seru banget. Ya, kalau gua rasa mereka tuh sama-sama belum kayak untuk di short ya, mengingat tadi dari First Rider-nya tuh yang turun di arah Mars Electric, sedangkan dari Bigetron-nya yang turun dari arah Pochinok dan benar langsung aja mencoba untuk rotasi ke arah cepat ke arah factory sehingga menjadi ketemu dari kedua timnya. Dan gua rasa kalau gua rasa nih dari First Rider memang cukup kecolongan dan seperti udah ada peperangan lagi, Lihan. Kita pindah ke arah Captain Onyx dengan rumahnya sendiri udah ada tim Boom. Boom Esports juga emang kadang-kadang juga turun di arah Cape Town kali ini dan masih bergerak kanan kiri coba untuk dipantau oleh seorang Lau juga. Belum terlihat bakal ada setup juga sepertinya. Ya, kalau gue rasa dari teman-teman dari Olympus, dari Onyx Laucannya di sini sudah mencoba untuk vision dulu aja. Di sisi lain juga ada teman-teman dari Boom yang mencoba untuk melakukan revive dan medikasi terlebih dahulu, di mana Igapsnya di sini mencoba untuk healing medkit terlebih dahulu dan berhasil untuk regroup sendiri dari teman-teman Boom. Yap, dan memang belum bertembakan untuk sejauh ini juga. Ya, kalau misalnya kita lihat dari pemain Onyx
belum punya cukup resource yang baik. Kalau misalkan dari Fast sendiri masih 0, Helm level 2, dan juga kalau misalkan itu Louisa juga belum punya Fast, masih benar-benar minim resource karena memang berbicara Cape Town sendiri rumahnya begitu banyak juga dan Boom sendiri memang juga terpisah dengan cukup jauh. Cuman ini memang mancing juga untuk tim Onyx segera masuk ke arah tim Boom dari granat yang dilontarkan oleh seorang Maybe udah punya sniper 1. Nothing megang senjata jarak dekat yang cukup baik juga untuk di early yaitu Thompson tentunya. Ya. Dan kalau gue rasa ini cukup alot sih dari kedua timnya mencoba untuk melakukan firing karena kalau gue rasa sih mereka sama-sama minim resource dan ini dia ada backstep dari Onyx Jars yang tahu banget yang sebenarnya di sebelah sananya tuh udah ada teman-teman dari Boom Nothing. Ini juga ada pergerakan yang cukup baik dari seorang Jars juga udah masuk dalam jendela dan bakal dihajar kali ini Jars terlalu berani tapi lama-lama terlalu pede juga bakal tembak 2 kali 30 SP tersisa seorang Jars. Tapi ada gua langsung dipasang di follow up lagi tapi pemain Boom yang lain juga datang coba untuk masuk dan menghajar tim Onyx Olympus kali ini ada jump shot dari Wiza dengan plasma gana berhasil mendapatkan korban. Tinggal 2 orang lagi Jars dan juga Wiza. Jars cukup kritis tapi kita lihat ternyata Tayo masih bisa di revive di ini Boom. Tinggal 2 orang lagi shotgun cukup baik dari seorang Jars. Berhasil mendapatkan lawan lagi di mana Mang bakal menjadi target terakhirnya dan ternyata Boom harus tumbang di posisi ke-10. Tersisa 9 tim di zona pertama. Ya kalau gue bilang luar biasa banget dari teman-teman Olympus di mana tadi sudah terknockdown 2 orang aja dan menyisakan Wija dan juga salah seorang Jarsnya ya. Dan kalau gue rasa tadi Boom benar-benar nggak tahu banget ada pergerakan dari teman-teman dari Onyx yang mencoba untuk backstep dan berhasil untuk memulangkan satu persatu. Mangnya juga tadi cukup sekarat juga nggak bisa melakukan banyak hal dengan P90-nya nggak bisa berharap juga banyak karena ya udah dia memang harus ngelawan atau back off sama sekali tapi back off juga nggak bisa jadi ya udah pasrah aja kayaknya. Iya emang udah pasrah juga ya tapi memang tadi fightnya beberapa emang keculik juga dan masih ada kesempatan revive untuk ke arah Tayo. Nice timing tentunya untuk tim Onyx nggak kehilangan siapapun. Tapi kalau misalnya kita lihat kali ini perhatikan aja ada tim DG. Azrael berhasil mendapatkan Tayo dengan M4-nya di mana Tayo langsung di end gitu ya tanpa basa-basi tanpa rasa ampun bergerak masuk komit ke arah Cape Town di mana tim DG bergerak secara bersamaan coba untuk menghajar tim Onyx yang sudah kehilangan Tayo kali ini. Tinggal 3 orang kalah personil juga tentunya mereka lakukan rotasi untuk salah satu defensive hold position dan masih mundur untuk jauh ini. Abax dengan M60-nya hampir saja mengenai lawan seorang Wiza cuma karena 2 HP aja yang kurang dari seorang Abax masih bisa lari dan bersembunyi di balik rumah. Ya kalau gue rasa di sini dari teman-teman DG Esports sudah mengaktifkan selagi-lagi skill clue-nya yang dimana clue sekarang memang metanya ya. Dan gue rasa mereka udah tahu di mana tersisa teman-teman dari Onyx Olympus ya. Dan ini satu momen di mana satu orang dari Onyx Olympus mencoba untuk menahan aja di area berada di luar zona dan satunya mungkin mencoba dari Wizanya sendiri mencoba untuk menjadi spion dari teman-teman DG-nya sendiri. Benar, tim Onyx udah mulai berpencar jauh banget kali ini karena tim Onyx juga tiba-tiba ya habis perang mereka tiba-tiba kedatangan tamu tim DG yang dari pinggir zona dan emang nggak di-expect banget pinggir Cape Town gitu tiba-tiba ada tim DG yang langsung join fight gitu. Tapi ya cukup telat juga karena mereka udah selesai perang sama Boom. Tapi kali ini tim Onyx memilih untuk nge-split aja. Biar ketahuan satu, yang lain sisanya masih bisa kabur. Jadi dia masih bisa ngamanin placement point juga. Iya, lagian juga kalau gue rasa dari teman-teman DG di sini rotasinya benar-benar mereka menyusuri pinggiran banget. Dimana kalau gue lihat mereka tuh awalnya turunnya tuh di drop zone-nya tuh daerah peak. As always di daerah peak dan mereka rotasi dari arah Kota Tua dan langsung aja ke arah Cape Town di mana memang Cape Town-nya tadi cukup ramai juga ya. Ada 2 tim dan ya sepertinya teman-teman dari DG bakal kesulitan sih mencari salah satu dua personel dari teman-teman Onyx Olympus. Iya. Karena juga memang masih di luar zona juga dan zona 1 masih ketahan juga pasti damage-nya. Dan kalau misalnya kita lihat sini Aerowolf yang sudah mendapatkan 1 poin eliminasi, gue gak tahu dari mana tapi di mana ada SES kemungkinan besar. Itu tim SES yang kehilangan personil. Cuman kali ini belum terlihat lagi karena Aerowolf mulai main sabar dibanding hari sebelumnya yang dimana mereka komit langsung masuk tapi tiba-tiba mereka yang keculik. Tapi kali ini mereka masih main sabar. Tadi bukan SES yang terculik oleh pemain Aerowolf karena SES masih lengkap. Tembakan langsung ke arah Bang. Cuma menghasilkan damage yang sedikit gak banyak tapi Bang megang SVD. Yang dimana itu adalah sesuatu senjata yang pastinya sakit banget apalagi di zona-zona awal kayak gini. Lu udah pegang SVD juga ini bakal bocor sih armornya sih. Harusnya ya karena damage dari SPD tuh benar-benar kalau kita nggak pakai vest aja, itu pakai vest aja masih ada sekitar 40 damage yang keluar. 60 or something gitu. Benar-benar sakit sih. Sakit banget sih apalagi musuhnya lagi diam ya kan, gak ke-distract apa-apa. Dan kalau misalnya kita lihat dari map sendiri, tim DG masih di luar dari zona. Dimana EVOS melakukan rotasi seperti biasanya. Cuman kalau misalkan lu perhatiin, semua tim itu gak ada yang lewatin jalurnya EVOS.
Karena mereka langsung masuk ke tengah. Biasanya ya kalau misalkan ada yang lewat jalurnya EVOS, itu EVOS bakal makan di zona ketiganya. EVOS sudah masuk, di zona ketiga mereka masih di luar. Tapi sekarang mereka masuk ke zona duluan sebelum EVOS masuk ke zona. Jadi sebenarnya EVOS sudah mulai ketebak dan diikutin nih sama-sama pro player kalau misalkan gue lihat sama tim-timnya ya. Benar. Dan gua rasa di dalam circle-nya juga udah terjadi penumpukan aja ya. Udah ada sekitar 5 tim bahkan 6 tim di mana Siren-nya juga mencoba untuk masuk ke circle selanjutnya. Mengingat Pochinoknya juga masih belum ada tim-tim yang mencoba untuk defend di area sana. Dan gua rasa dari DG juga mau nggak mau bakal masuk lagi lewat pinggiran mencari sisa-sisa teman-teman dari Onyx Olympus. Karena kalau gua lihat DG itu benar-benar dia objektif untuk mencari poin-poin kill untuk di early-nya. Iya, dan kalau misalnya kita perhatiin juga dari CES Alpha Inc. Ada di tempat yang aman ya, maksud gue di atas tower. Dan ternyata ada dari tim IOG. Harus ke turnover satu orang, masih bisa di revive juga tentunya. Yang masih bersembunyi di balik clock tower juga, mereka belum pindah sama sekali, belum kehilangan satu pun karena Beyond masih bisa di revive tentunya. Beyond udah punya 2 poin eliminasi di early. Dan mereka sudah masuk dalam zonanya duluan, sementara itu EVOS tadi di luar gue cuma melihat ada 3 pemain ya, belum melihat satunya lagi karena mungkin naik kaleng atau dempet nggak kelihatan banget. Tapi kali ini kalau misalkan zona sampai ke arah clock tower, ini bakal seru banget juga pastinya. Tapi di sisi lain di saat sama bakal perang lagi antara tim Siren dan juga tim Onyx. Tim Siren sudah melihat dan bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Setup defense di dalam rumah pastinya arah Pochinok. Karena kalau misalkan mereka di luar open field terlalu berbahaya juga. Apalagi dengan menit segini pastinya udah ada glue wall yang banyak banget. Tapi kita lihat misalnya 5 berhasil mendapatkan Hashion dari Aerowolf. Tembakan langsung dari seorang Sam 13 Bareta yang 82B. Bakal coba untuk tembak tapping-tappingnya karena Hashion kali ini masih bisa di revive tentunya. Dimana masih ada Kretz yang menghalangi damage dari seorang Sam 13. Tapi kita 05 udah maju paling depan bakal dikomit kali ini ke arah tim Aerowolf. Dan dihajar di rumah L. Ini lagi macan putih kita bakal coba untuk mengamuk dan menghajar tim Aerowolf. Tapi di belakang udah ada Ses juga yang cukup berbahaya. Tapi ini dia panjat game ini. Mana 05 bakal jadi ninja. Parkur aja naik ke atas genteng. Masih dipantau oleh seorang Hashion. Hati-hati kena culik ditembak nggak bisa ditolong karena ada di atas genteng. Ya, kalau gue rasa di sini juga dari Mr. Sam 13 bakal mencoba untuk melakukan splitnya ya, dan kalau gue lihat lagi di belakang ini benar-benar dari teman-teman dari SES mencoba untuk mempertimbangkan kalau dia bakal lihat ini nanti ada notifikasi di mana mungkin ada yang terkena knockdown dan mungkin langsung aja dimajuin di sisi lain. Ada RBR. RBR sama DG ya kali ini 2 orang udah jatuhin juga. Calvin masih belum di revive. Kalau misalkan kita lihat kali ini masih lihat lagi Bang yang udah jatuh dengan Sam 13. Langsung juga dapetin Jans 2 orang dari Aerowolf mulai tumbang kali ini. Bakal di-commit langsung maju hingga Hashion sendirian. Coba untuk bersembunyi di balik rumah L tapi bakal diras juga ada juga gulungan cukup baik Aerowolf harus tumbang secara cepat oleh tim EVOS Esports. 4 poin eliminasi. Cepet banget di belakang udah ada Ses menunggu akan kehadiran mereka. Ya, kalau gue rasa di sini Ses nggak mencoba untuk menjadi third party dia mencoba untuk holding position aja, mungkin mencoba untuk berobjektif untuk ke placementnya dan oke di sisi lain ini dia. Karena kaki tembakan langsung di shotgun lagi jump shot dari seorang Fras 18 sama 7-nya masih digolong cukup baik tapi ternyata Fras nggak bisa diselamatkan di mana seorang Mr. Home harus pulang sendirian tanpa poin satu pun di mana tim DG ternyata udah ngamankan 3 poin eliminasi dan mereka masih utuh 4 pemain sampai masuk ke arah late game. Kalau misalkan lihat dari zonanya pick udah nggak dapat lagi berarti nariknya ke arah clock tower. Ini bakal menguntungkan banget untuk tim Island of Gods pastinya yang ada di arah Clock Tower. Ya di mana IOG-nya sendiri nggak usah harus kemana-mana, mereka tinggal menunggu aja tim-tim yang bakal mencoba masuk ke area mereka dan kita bakal lihat di mana ada Olympus. Jars yang sudah kena critical damage masih mencoba untuk menjump shoot kali ini. Bakal di jump shot lagi 18 sama 7 dengan skin tentunya kali ini seorang Jars tinggal 44 HP-nya. Jump shot lagi karena Mr. Home. Mr. Home masih bisa menyelamatkan survivor sendirian tinggal Wiza sendirian. Yang juga bakal ditembak masih bisa bersembunyi di balik sutet. Tapi Mr. Home gak bakal kasih ampun karena Wiza udah terpantau abis oleh Mr. Home. Eagle Eye 2 orang dari tim Onyx berhasil dijatuhkan. Masih bisa bertahan dan ternyata ada Siren Wings dengan M82B. Bareta berhasil mendapatkan kepala seorang Wiza. Wah ini benar-benar menjadi peperangan antara 3 tim di mana Mr. Home harus mau nggak mau masuk ke circle aman dengan sangat aman. Dia benar-benar posisinya udah ditungguin banget dari teman-teman Siren di bawah. Dan ini dia dari EVOS Esports yang sudah mengamankan 4 poin kill eliminasinya untuk di match pertama tanpa terculik satupun. Aduh ini lebih untung Ses ya karena ternyata zonanya nggak ke arah clock. Bener ke arah clock tower cuman nggak memusat ke arah clock tower. Karena ini lebih keluar dimana ini adalah open field dan tower yang udah ditempatin sama Ses masih dapat zonanya. Jadi ini Ses benar-benar untung banget kecuali ada musuh yang megang pelontar dan nembak ke arah tower. Makanya mereka kan ngamanin 2 tower sekaligus. Jadi kalau misalkan dari tumbang sama pelontar, 2 sisanya masih bisa diamanin. Tapi kita lihat sini Siren bakal coba untuk rotasi masuk ke dalam zona. Tapi Bigetron sudah mengamankan pinggir zona yang sebagai penjaga pintu. Dan pastinya ini dia akan ada kehadiran seorang Justin. Udah ada berani juga ada duluan cukup baik dari Justin. Respon yang cukup
sadis tentunya Justin. dilakukan, tapi Justin dengan tembak di sebelah kiri karena ada Anca juga. Granat langsung dilontarkan ke depan. Masih ada gol juga. Udah mulai sekarang semua pemain dari Siren. 2 orang terjatuh. Tinggal Freya dan juga Erik tersisa. Gak bisa maju lagi karena ada Ikam dengan shotgunnya. Berhasil memasak lawan. Kali ini bakal untuk masuk ke dalam zona karena zona udah cukup sakit. Di belakang tertinggal 1 orang lagi dari tim Siren Esports. Yang pastinya sulit banget untuk masuk ke dalam zona. Sementara itu ada tim DG yang masuk juga, kali ini ada headshot yang langsung dilakukan oleh si Ikam. Tapi ternyata Siren Freya pun gak bakal lepas dari pandangan seorang Ikam kita kali ini. Ya kalau gua rasa di sini Siren nggak bisa berbuat banyak juga. Di sisi sebelah atasnya juga ada teman-teman dari DG dan di sisi depan dia juga ada teman-teman dari BTR. Dimana dari Erik sendiri mencoba untuk holding position aja, mencoba untuk BTR yang mencoba untuk masuk ke dalam circle lebih dalam lagi, tapi enggak, malah Regar berhasil tadi mendapatkan seorang Siren Eriknya. Freya terakhir tadi Oh ya. Freya, sorry. Dan kali ini juga bisa kita lihat dari tim Dunia Games udah dapetin 5 poin eliminasi. Mereka masih sabar juga, di belakang udah 1 tim RBR, itu Mr. Home yang pasti tersisa. Masih ada di luar zona, tapi kita udah tiarap dan tidak terlihat. Pastinya dari tim DG coba untuk masuk. Namun dia terhalang oleh tim DG, sang penjaga gerbang dari dalam zona. Tapi ada gol juga langsung di power aja oleh seorang DG dari tim DG. Tapi kita sini Ayoji bakal coba bergerak juga masuk ke arah tim EVOS Esports yang sudah ada di pinggir zona duluan. Dimana Lord udah kena tembak juga, RBR udah gak bisa bertahan lagi. Tinggal 5 tim tersisa kali ini. 1 orang dari Ayoji. Lord berhasil sumbangkan. Regar berhasil melakukan Azrael. Tembakan critical damage langsung ke arah tim DG. Kali ini Glow bakal beri kikis terlebih dahulu. Dimana Anca dengan posisinya terlalu sakit. Tinggal Abak sendirian. Sang bocah ajaib kita yang cukup sulit untuk masuk ke dalam zona. Tapi kita lihat tembakan dari Bigetron menghujani seorang Abak sendirian. Masih berlindung di balik luar. Coba buat apartemen dulu Abak sekali ini biar aman. Tapi ternyata zonanya udah nggak mendukung ke arah Abak. Oke, dan sepertinya dari Abax bakal mencoba untuk maju aja, udah mempopa glownya tapi nggak bisa. Sakit. Harus tersteal kill sepertinya dari Abu. Abu yang datang tiba-tiba nembak dapat kill aja. Mr. 05 kali ini datang juga karena Bigetron sudah mendapatkan Gare, tapi di saat yang sama pun Love Gunners puas di posisi keempat. Tinggal 3 tim lagi, langsung pelontar dari Jojo, berhasil memakan 2 korban langsung dari Bigetron. Dimana EVOS udah mulai masuk lagi ikutan perang, dimana Jojo terpantau kali ini. Dan ternyata Sam13 berhasil mendapatkan Jojo sekali lagi. Sang sniper Sam13 berhasil mendapatkan lawan. Anca pun gak bisa bertahan lama lagi karena seorang Abu juga Grozanya berhasil mendapatkan korbannya. Ikam tinggal sendirian, nyawa cukup sekarat. Di belakang masih ada tim lagi kah? Tapi kita lihat kan Ikam juga bakal dikomit langsung masuk oleh seorang Abu, diras aja, terobos terus. Ternyata masih ditahan dulu, dan kita lihat ternyata ada Ses yang masih tersisa. Tapi EVOS masih 4 orang. Ini apakah game EVOS? Ikam tinggal sendirian, coba untuk dibalik luar aja dia, tapi ternyata udah ada Mr. 05 dengan treatment gun berhasil membunuh Ikam. Tinggal 2 orang lagi dari Ses bakal coba dihajar oleh seorang Slate. Ada shotgun yang membara dari seorang Slate juga lawan 18-7. Dapat 1 orang lagi, tinggal 1 orang lagi dari Ses sendirian. Apakah memberikan kepada eliminasi zona aja, tapi ternyata harus tereliminasi oleh zona dengan ngasih poin karena EVOS, dan buyah untuk EVOS Esports. Wah, ini dia pertandingan pertama kita yang benar-benar panas tentunya dari EVOS Esports. Tuh kan, ini game pertama dia langsung buyah ya kan, pastinya EVOS killnya juga banyak. Wah, buat para pendukung EVOS Esports pasti senang banget, tapi ini jangan senang dulu, baru game pertama. Iya. Dia buyah. Tapi tim yang kemarin juga beberapa kita lihat dari Red Bull Rebellion masih bisa sampai late game juga. Elnaf juga bisa sampai late game. Bahkan Ses dan Bigetron juga